Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erka Briana Anggraini, NIM 230114600013. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu peran globalisasi. Peran Pancasila dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Era globalisasi adalah era yang dimana itu memiliki tantangan besar. Pada era ini, kita harus mempunyai landasan dasar negara, yang dimana landasan dasar negara adalah landasan yang harus dimiliki, landasan yang harus dimiliki suatu bangsa agar memiliki fondasi yang kokoh dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Di Indonesia memiliki 5 nilai dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima Pancasila tersebut, kita harus mengamalkan dan menerapkan di kehidupan kita sendiri, yang dimana di setiap Pancasila tersebut setiap poin pertama, poin kedua, poin ketiga, bahkan sampai terakhir, dia memiliki poin tersendiri, makna tersendiri, dan arti tersendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengamalkan Pancasila karena itu adalah dasar negara kita, yang dimana di Indonesia itu wajib dihafalkan. Pancasila dibentuk pada sidang BPU PKI, yang dimana yang pertama itu dari tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPU PKI ini dibentuk untuk membicarakan dasar negara yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan gagasannya pada pembahasan dasar negara. Tokohnya itu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ya, dari ketiga tokoh itu memiliki pendapat tentang Pancasila, agar bagaimana Pancasila bisa dipahami oleh masyarakat dan diingat oleh masyarakat, bahkan dijalankan di kehidupannya sendiri-sendiri. Pancasila juga bisa dikatakan adalah sumber dari segala hukum. Berarti yang dimana Pancasila tersebut memang niat dibentuk untuk keadilan di Indonesia, yang dimana negara Indonesia harus memiliki keadilan. Ya, dari makna keadilan mungkin bisa diambil dari sila kelima, itu persatuan Indonesia. Ya, yang seperti kita ketahui, Pancasila pada zaman sekarang itu menghilang sila kelimanya, karena banyak orang-orang petinggi yang tidak adil terhadap orang-orang yang lebih rendah. Karena mereka memiliki kekuasaan yang tinggi, mereka seenaknya melakukan sesuatu tanpa memikirkan Pancasila dan isi dari Pancasila tersebut. Maka dari itu mereka tidak sadar kalau mereka itu tidak adil dalam
berwenang dalam berwenang di masa jabatannya. Ya, mungkin kita tahu tentang di mana demo-demo mahasiswa itu juga merupakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada seperti rektorat. Di situ mereka meminta keadilan seperti uang UKT diturunkan, karena kan pada tahun ini UKT itu semakin melonjak ya. Dari situ kita juga tahu bahwa mungkin dari situ tidak tidak keadilan dari rektorat tersebut. Bagaimana cara menanggapi pendapat mahasiswa sendiri. Globalisasi dan modernisasi merupakan salah satu fenomena sosial yang mulai muncul sejak zaman reformasi, membawa dampak baik maupun buruknya terhadap Indonesia serta diiringi dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dahsyatnya dapat mengubah cara interaksi di realitas masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa globalisasi itu sangat mempengaruhi terhadap lingkungan. Kita setiap zaman, setiap tahun itu memiliki suatu perbedaan. Pasti di setiap tahun itu tuh memiliki suatu perbedaan, yang dimana itu mengikuti zaman dari zaman globalisasi gitu. Yang seperti kita ketahui pasti kayak anak kampus, anak kuliah, mahasiswa itu tuh pasti dia lebih condong bermain HP ya, karena di era globalisasi ini semua apa-apa tuh yang ada di HP gitu. Ya mungkin itu juga mempengaruhi dari Pancasila ya. Ya karena di Pancasila juga kan itu ketetapannya udah lama. Jadi mungkin ada beberapa orang yang memang apa ya, belum memaknai atau mengetahui makna Pancasila tersebut gitu. Jadi banyak orang yang menyalahgunakan jabatannya dan itu ternyata melanggar dari sila-sila di Pancasila. Apakah nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan nilai agama atau nilai agama Islam? Menurut saya, Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Ya karena Pancasila itu sudah dibentuk, bahkan dibuat itu tuh untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, di dalam agama Islam itu harus mempererat silaturahmi terhadap umat umat lainnya, ya maupun apa ya, maupun agama lain gitu. Ya kita berarti harus bertoleransi gitu. Nah, dari situ menurut saya tidak ada bertentangan ya, karena dari ketuhanan yang Maha Esa aja itu tuh udah mengajarkan kita bahwa kita tuh harus di kehidupan kita tuh harus ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ya, ya kita harus bertoleransi, harus saling support antara satu sama lain walaupun berbeda agama. Dari situ aja kita udah diajarkan gitu dari Pancasila tersebut. Justru tidak ada bertentangan dengan agama. Ya kalau bertentangan dengan agama, buat apa dibentuknya sila pertama gitu? Karena Pancasila sendiri itu tuh lahir dari agama gitu, dari rakyat-rakyat Indonesia sendiri
yang membentuk itu gitu, yang membentuk sila tersebut. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bertentangan dengan agama, maupun agama Islam ataupun agama lain gitu. Maka dari itu menurut saya Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang didapatkan oleh warga negara dalam bentuk kewenangan eh, ataupun maupun kekuasaan dari dari warga negara itu sendiri memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap negara, yang dimana negara itu memiliki hukum dan norma tersendiri. Ya, jadi warga negara itu tuh punya kewajiban dan hak yang harus mereka lakukan. Ya, kewajibannya mereka itu tuh seperti membuat KTP, membayar pajak, terus berhak mengasih pendapat, di mana pendapat itu pasti akan diambil suaranya dan menjadi perhitungan atau eh, atau saran dan masukan yang bakal nanti tuh dipakai gitu. Terus berhak memilih pemilihan umum. Nah, itu tuh kewajiban warga negara. Ya, dari haknya itu tersendiri itu ada yang menurut saya itu ada 4. HAM, hak asasi manusia. Itu tuh itu adalah hak kita, ya, hak warga negara. Terus pembelaan negara itu tuh hak kita. Karena negara ya kita yang nempatin gitu. Berarti kita harus mempunyai pembelaan terhadap negara kita. Jadi yang dimana kalau negara kita itu di mata negara lain jelek atau kurang tepat gitu penilaiannya, ya berarti kita harus memiliki pendapat bahwa negara kita itu seperti apa, karena kita yang tahu gitu negara kita itu seperti apa. Terus pendidikan, nah pendidikan itu tuh hak kita gitu. Bahkan budaya budaya juga itu hak kita. Eh, Apa ya, dimana budaya kan juga harus eh, harus kita ketahui gitu, harus dilestarikan sama kita. Jadi ya semua itu hak kita gitu, yaitu hak dan kewajiban untuk warga negara. Kita juga akan menjelaskan tentang HAM dan komitmen penegakannya. Indonesia itu negara yang terus memegang komitmen kuat terhadap hak asasi manusia. Salah satunya itu dengan mengadakan dialog hak asasi manusia secara rutin bersama UI. Upaya pemerintah dalam menegaskan HAM yaitu yang pertama pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu berwenang atau bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berarti dari pengadilan HAM itu tuh mereka yang mempunyai kekuasaan untuk membela hak asasi manusia atau meluruskan masalah tersebut. Terus ada Komnas HAM, ada ada menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM di kehidupan masyarakat. Terus memberi pelayanan terbaik. Penegakan HAM dalam pemerintahan sekarang itu pemerintah Indonesia telah menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, terus membentuk pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran ya atau pendidikan. Penegakan hukum HAM merupakan upaya melaksanakan substansi yang termuat dalam kebijakan hukum secara umum dan
kebijakan-kebijakan yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan memperhatikan faktor-faktor substansi hukum dan budaya hukum. Alasan hak dan kewajiban itu berketerkaitan ya, karena ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis seseorang tersebut akan melaksanakan kewajiban atau mempunyai kewajiban. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban dan suatu hal, secara otomatis pasti ia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hak dan kewajiban itu tuh harus dilaksanakan secara imbang agar terciptanya kerukunan dan kehidupan yang tertib di masyarakat. Untuk bisa terciptanya kerukunan dan kehidupan yang tertib, kita perlu saling menghormati serta menghargai hak dan kewajiban antar individu. Sekian dari saya, itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya, kita itu tuh harus bisa memahami Pancasila. Kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu seperti apa. Terus penegakan HAM itu tuh seperti apa. Nah, jadi menurut saya, kita warga negara Indonesia itu tuh bukan hanya tinggal di negara Indonesia aja gitu loh. Kita harus mengetahui isi dari negara kita tuh apa gitu. Nah, maka dari itu Pancasila juga harus diterapkan di kehidupan kita, bahwa Pancasila itu penting untuk di kehidupan kita gitu. Apalagi kalau kita udah tahu makna dari Pancasila tersebut, pasti kita juga bakal secara nggak langsung menjalankan isi dari sila tersebut gitu. Jadi kayak itu tuh udah termasuk ke apa ya, keseharian kita dalam melakukan gitu loh. Uh, Apabila orang tersebut berbeda dengan pandangan kita, berarti ya kalau dilihat-lihat berarti tidak sesuai Pancasila gitu. Kayak tidak bertoleransi aja tuh udah tidak termasuk menjalankan sila pertama gitu. Nah, kita juga sebagai warga negara, kita tinggal di sini ya berarti kita mempunyai hak gitu. Ya, mempunyai hak bahkan mempunyai kewajiban. Berarti jangan lupa ya, untuk yang umur 17 itu tuh pasti udah mempunyai kewajiban, seperti membuat KTP aja itu juga harus mempunyai kewajiban gitu. Ya, kita juga itu kan membuat KTP karena kan KTP itu kan kartu tanda penduduk. Ya kalau kamu nggak buat KTP ya berarti kamu bukan penduduk Indonesia. Udah gitu aja. Nah, maka dari itu kita juga apa ya, eh, tidak bisa seenaknya di kehidupan ini gitu, karena setiap kehidupan itu memiliki peraturan gitu. Ya kalau mau yang seenaknya ya bikin aja negara sendiri. Nah, dari situ menurut saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.